Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cerita yang akan gua bawakan kali ini adalah tentang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat kampung di daerah Tatar Sunda khususnya ya. Dan sebelum gua cerita, gua mohon maaf jika dalam pembawaan cerita gua sedikit terbata-bata, belepotan ya. Mohon maaf. Gua udah sering katakan di akhir cerita kalau penyampaian cerita yang gua sampaikan tidak berkenan ataupun tidak sesuai yang diinginkan oleh para pendengar semuanya, gua mohon maaf. Kemarin ada yang komen dan gua minta maaf kalau tidak sesuai dengan keinginan yang kalian inginkan. Oke, kembali ke cerita. Mungkin masyarakat Sunda, sebagian masyarakat Sunda sudah mengenal nama makhluk yang akan gue ceritakan ini. Hantu yang tidak mempunyai tendensi buruk ketika dia menampakkan dirinya. Nama makhluk ini adalah Aden-Aden. Ya, sosok makhluk dengan pakaian pangsi berwarna hitam dengan ciri khas muka rata. Ya, makhluk ini tidak mempunyai muka, dan sebagian juga yang menceritakan dan mengaku pernah bertemu dengan makhluk ini. Makhluk ini normal adanya, yang beda adalah dia tidak mempunyai hidung. Tapi di lain daerah bahkan menyebutkan dia tidak mempunyai muka. Dan mungkin ya, namanya makhluk gaib itu sesuai persepsi yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan hal-hal yang seram, dia pun akan menampakkan dirinya dengan wujud yang seram pula. Tapi khusus untuk makhluk ini, Aden-Aden ini ya, dia selalu menampakkan wujudnya dengan keadaan yang kalau terbiasa mungkin kita akan tertawa melihatnya ya. Jenaka lah makhluk ini, karena makhluk ini kalau ketemu dengan manusia justru dia yang akan kaget melihat kita. Bahkan kalau kita bertemu dia kaget pun dan kita sampai terperosok jatuh atau lari terbirit-birit, dia pun malah ikut lari terbirit-birit. Makanya gua akan membawakan cerita makhluk satu ini karena udah lama juga pengen cerita. Oke. Makhluk ini dan beberapa orang yang pernah mengaku ditemui oleh Aden-Aden ini biasanya keluar itu menampakkan wujud itu tidak seperti makhluk gaib lainnya ya. Karena dia ciri khas dia keluar dari alamnya itu waktunya adalah ketika hujan berkabut, tempatnya di areal persawahan atau perkebunan, dan waktunya, ciri khas waktunya adalah menjelang maghrib, yaitu waktu cendekala ya, sandikala kalau orang Sunda bilang. Makhluk ini memang tidak mempunyai sifat jahil. Dia hanya menampakkan diri, melihat orang yang sedang bekerja di sawah atau kebun. Kadang pula dia mendatangi orang yang sedang membuka bekal, minta sedikit bekal dari para petani. Dan ada cerita juga makhluk ini hanya meminta kopi dan rokok. Mungkin tidak masuk akal, tapi ya memang begitu adanya.
Kalau yang namanya makhluk gaib itu, bagi yang mempercayai pasti akan setuju apapun yang diceritakan oleh orang yang pernah ditemui oleh makhluk gaib. Bagi yang tidak percaya, ya mungkin akan bilang skeptis. Apakah itu benar? Mungkin hanya halusinasi, mungkin hanya khayalan belaka. Itu tergantung keyakinan kalian masing-masing, teman-teman. Dan gue sendiri pun tidak meyakini apa yang kita lihat dari makhluk-makhluk itu. Gue pun tidak meyakini itu bukan wujud aslinya. Wujud asli bangsa jin ini mungkin lebih buruk atau lebih menakutkan dari apa yang menampakkan, dari apa yang dia tampakkan. Makanya kita tidak usah iseng, tidak usah jahil untuk mengetahui wujud asli mereka, karena itu sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Tidak akan pernah ada manusia yang tahu wujud asli dari bangsa jin tersebut. Sebut saja yang diceritakan ini, sebut saja Mang Momon. Mang Momon ini ada satu pekerjaan yang harus dia selesaikan karena uang buruh, upah untuk menggarap sawah milik tetangganya itu dia sudah terima dan sudah terpakai pula untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia itu tidak menetap di satu orang, mengambil beberapa pekerjaan dari petani-petani pemilik sawah. Dia hanya petani buruh. Nah, kebetulan ada satu lahan yang belum dia garap dan harus selesai hari itu juga. Kemudian Mang Momon setelah sholat asar, dia mengambil cangkulnya kembali, berjalan menuju areal persawahan di sebelah selatan dari kampungnya. Saat itu hujan telah reda dan karena hujan ini pula, satu tugas yang ini menjadi tertunda, teman-teman. Ya, seperti biasa Mang Momon karena sudah puluhan tahun menjadi petani buruh, bagaimanapun keadaannya, mau sore mau malam pun dia tidak masalah untuk pergi menuju areal persawahan. Dan waktu itu kabut sangatlah tebal. Jam menunjukkan pukul 16 lewat. Ya, sawah yang akan dia garap itu tidak terlalu luas lah, mungkin hanya satu kotak dan tidak banyak yang akan dikerjakan, hanya mencangkul sedikit dan membetulkan pematang sawah di pinggir-pinggirnya. Berjalanlah Mang Momon. 15 menit kemudian dia tiba di sawah yang akan dia garap. Seperti biasa, karena tadi di rumah Mang Momon ini sudah makan, jadi dia hanya membawa satu termos kecil berisi air panas, satu buah gelas, dan 2 saset kopi serta 1 bungkus rokok. Setelah sampai di sawah itu, perbekalan yang tadi Mang Momon taruh di saung di pinggir sawahnya. Tak lama Mang Momon pun mengayunkan cangkulnya mengerjakan tugas yang tertunda. Hari menjelang malam itu sudah terbiasa bagi Mang Momon, tapi keadaannya semakin gelap karena kabut yang tidak juga menghilang, karena musim hujan yang berada di puncaknya mungkin di akhir-akhir tahun ya, sekitar bulan Oktober, November sampai Desember itu hujan sedang deras-derasnya. Ketika asik mengerjakan tugasnya, tiba-tiba Mang Momon
merasakan atau mendengar orang berjalan di belakangnya. Dia menghentikan sejenak pekerjaannya, lalu membalikan badan. Nah, di belakangnya, di pinggir saung itu sudah berdiri satu orang laki-laki tua. Badannya itu bersender ke tiang saung, tapi posisinya dia tidak menghadap Mang Momon. Dia menghadap ke pinggir sebelah selatan dari saung itu. Mang Momon pun bertanya, "Aya naon, Man?" Ya karena Mang Momon sudah berumur dan yang diajak berbicaranya itu kelihatan sudah berumur pula, dia memanggilnya Mamang juga. Awalnya dia lelaki tua itu tidak menjawab. Setelah beberapa kali dan Mang Momon bertanya sambil menghampiri, akhirnya orang itu pun menjawab, tapi yang aneh, suaranya itu tidak seperti orang normal pada umumnya. Suaranya itu sengau, mohon maaf, seperti orang yang bibir sumbing. Ya, sengau seperti itu, mungkin kawan-kawan pernah mendengarnya. Mohon maaf. Laki-laki itu menjawab, "Banyak kopinya." Maksudnya ada punya kopi, nak, kata makhluk itu. Mang Momon pun terperanjat kaget. Dia tahu siapa orang di depannya ini. Tuh, di saung sana tuh, kalau mau mah ambil saja, seduh saja sendiri, kata Mang Momon. Nuhunnya. Kemudian laki-laki itu setelah mengucapkan terima kasih kepada Mang Momon, dia langsung membuka bekal yang dibawa Mang Momon tadi, menyeduh kopi, menuangkan air ke dalam gelas yang sudah ada kopi sasetan itu. Makhluk itu normal adanya, minumnya pun normal, seteguk demi seteguk karena airnya juga panas. Yang Mang Momon meskipun tahu makhluk ini tidak jahat, tapi normalnya sebagai manusia, dia pun mempunyai rasa takut karena makhluk yang di depannya ini adalah dari bangsa jin. Kemudian makhluk itu pun menegurnya kembali. Rokoknya ada. Dia bilang rokoknya ada enggak. Kemudian Mang Momon pun merogoh sakunya, mengambil sebungkus rokok yang dia bawa, membuka, lalu dia sedikit, maksudnya Mang Momon menyalakan rokoknya itu, lalu melemparkannya ke sosok aden-aden di depannya. Mang Momon tetap menjaga jarak ya, karena tadi dia pun merasakan ketakutan. Setelah rokok dia aden-aden itu terima, kopi pun dia segera habiskan karena sudah sedikit dingin. Tanpa mengucapkan terima kasih, makhluk itu pun berjalan ke sebelah selatan dan menghilang begitu saja. Ya mungkin menghilang pun karena di sekitaran gelap ya, karena lagi berkabut juga. Nah, setelah ditemui makhluk yang bernama aden-aden itu, Mang Momon hilang semangatnya, seluruh badannya menjadi lemas, dan tentunya tidak akan bisa meneruskan pekerjaannya yang tertunda. Biarlah aku ditegur oleh pemilik sawah ini, yang penting aku bisa pergi dari tempat ini. Kemudian setelah berkemas dan membersihkan diri, Mang Momon pun berjalan pulang dengan sedikit tergesa, tapi tidak menuju pulang ke rumahnya. Dia mendatangi dulu rumah pemilik sawah yang dia garap tadi. "Kenapa, Mon? Sudah selesai sawah yang kau kerjakan?" tanya pemilik sawah. "Maaf, Kang,
tadi saya udah kerjakan. Kebetulan tadi sebelum mengerjakan itu kan hujan, dan paginya saya mengerjakan beberapa lahan milik orang lain juga. Iya, terus kenapa? Tadi begini Kang, tadi waktu saya lagi mencangkul, saya didatangi aden-aden Kang. Aden-aden, maksudmu makhluk yang tidak punya hidung itu? Betul, betul kan Kang? Ah, kamu bercanda kali, beneran Kang. Makanya saya pulang. Makhluk itu tadi meminta segelas kopi dan sebatang rokok. Memang tidak mengganggu Kang, tapi Akang tahu sendirilah, namanya makhluk gaib tentu akan berakibat kita takut dan lemas. Ya udah, terus bagaimana? Ya besok pagi-pagi Kang, saya akan kerjakan dan selesaikan tugas saya. Ya udah, terserah kamu aja Mon. Yang penting sawah besok selesai, karena akan segera ditanami bibit padi yang baru. Baik Kang, terima kasih atas pengertiannya. Ya udah, sekarang kamu pulang. Baik Kang, permisi. Ya Mon. Mang Momon pun pulang, dan di rumah dia menceritakan kepada anak dan istrinya bahwa telah ditemui oleh makhluk yang bernama Aden-Aden, dan bapaknya pun memberi wejangan kepada anak-anaknya ketika sore hari, apalagi hujan gerimis ditambah berkabut dan menjelang maghrib, jangan pernah berkeliaran di sawah atau kebun. Meskipun makhluk itu tidak jahat, tetap saja namanya dari bangsa jin, kita tidak mengetahui apakah itu jahat atau baik. Bahkan sedikit jahil, kita tidak akan tahu. Lebih baik di dalam rumah, kata Mang Momon. Kalau mengaji, berangkat mengaji. Kalau tidak, ya berangkat ke masjid. Tidak usah berkeliaran di luaran. Dan sebagai tambahan, satu cerita pula, ketika itu teman gua sehabis pulang mengunjungi orang tuanya, dia kan mempunyai istri, dan istrinya itu ada di kampung yang berada di ujung desa. Nah, ketika itu dia juga kebetulan pas sandikala, mungkin 10 menit sebelum azan maghrib, dia menggunakan sepeda motor pulang menuju kampung di ujung sana, kampung istrinya. Nah, ketika di daerah yang sedikit sepi dan rimbun ditumbuhi pepohonan besar, di sana pula ada seorang kakek-kakek yang melambaikan tangannya meminta tumpangan mungkin ya. Tapi cerita teman gue ini, si kakek ini ya tidak ada yang aneh dengan mukanya. Masih ada muka, masih ada hidung, dan pakaiannya pun ciri khas seorang kakek-kakek. Dia pun berhenti dan mengajak kakek itu. Dan si kakek itu pun meminta izin, meminta tumpangan. Normal, gak ada yang aneh-aneh dari suara ataupun nada si kakek itu. Nah, kemudian si temanku ini melanjutkan perjalanannya, memasukkan gigi satu dan menggas motornya pelan-pelan. Dia berjalan menuju jalan kampungnya, dan jalan kampungnya itu sedikit menanjak. Ya mungkin bukan sedikit ya, tapi curam. Nah, dari sepanjang si kakek itu naik, temanku ini pun mengajak ngobrol, karena dia pun tidak mengetahui gitu teman-teman orang ini, karena kampung itu tidak terlalu besar di atas sana. Pasti dari ujung ke ujung siapapun orangnya pasti akan saling kenal mengenal, dan ini dia tidak mengenal orang ini. Pas dia memasukkan gigi satu karena jalanan yang menanjak, kok beban di motornya itu makin ringan.
Dan akhirnya dia pun menengok ke belakang, karena si kakek yang diajak ngobrol pun tidak menjawab jauh dari tadi. Ketika dia menengok ke belakang, si kakek itu sudah tidak ada. Kontan dia pun ketakutan menancap gas untuk segera tiba di kampung. Dengan penuh ketakutan dia menambah kecepatannya, dan bagaimanapun digas bagaimanapun, karena jalanan yang curam ya tidak bisa kencang ya motor, tetap di gigi 1, meskipun bisa di over ke gigi 2 pun tidak akan semaksimal ketika di jalan raya. Begitulah pengalamannya teman-teman, pengalaman yang diceritakan dan gue dengar. Alhamdulillah gue tidak pernah mengalami atau bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Ini hanya sebuah cerita, kalian tidak perlu mempercayai apa yang gue cerita, karena memang makhluk itu tidak seperti yang dijelaskan di awal cerita tadi, bukan makhluk, bukan wujud yang sebetulnya. Tidak ada kewajiban kita mempercayai wujud dari makhluk-makhluk itu. Yang wajib kita percaya mereka itu ada, dan bentuk aslinya hanya Allah yang tahu, dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan. Mudah-mudahan cerita ini dapat menghibur. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan penyampaian cerita yang belepotan, karena gue masih belajar. Mudah-mudahan kedepannya storytelling yang gue bawakan akan semakin baik dan menarik, dapat menghibur kalian semua. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon like, share, dan subscribe-nya. Dukung channel ini agar semakin berkembang. Semoga sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.